Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita ketemu lagi di Dilan, Digital Learning dari SMK Kesehatan Airlangga. Perkenalkan, nama saya Dina Dwi Banuwati. Saya guru pengajar dari Produktif Keperawatan, khususnya mata pelajaran Anatomi Fisiologi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem otot. Mari kita simak materi berikut ini. Baik, materi anatomi fisiologi kita kali ini, kita akan khusus membahas tentang sistem otot. Kemudian untuk kompetensi dasar yang akan kita bahas kali ini, yang pertama tentang bagaimana cara menerapkan pemeriksaan anatomi fisiologi, khususnya pada sistem otot. Karena untuk yang sistem tulang kita sudah bahas di materi minggu lalu. Kemudian yang kedua, bagaimana melakukan pemeriksaan anatomi fisiologi khususnya pada sistem otot. Baik, di sini sudah ada beberapa indikator yang sudah saya cantumkan. Untuk indikator pencapaian kompetensi apa sih yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama, kita akan menganalisis jenis alat gerak dengan benar. Kemudian, yang kedua, mengkategorikan alat gerak aktif dan alat gerak pasif ya dengan tepat. Kemudian yang ketiga, menganalisis fungsi otot dengan benar. Kemudian berikutnya, mengkategorikan jenis-jenis otot dengan tepat. Kemudian yang terakhir, menentukan nilai pemeriksaan kekuatan otot dengan benar. Khususnya yang poin terakhir adalah untuk kompetensi dasar keterampilan ya. Untuk yang 4 poin di atas khususnya untuk kategori pengetahuan. Nah, berikut akan ada gambar yang akan kalian amati ya. Di sini kita akan belajar sama-sama. Nah, apa yang kalian lihat dalam gambar ini? Oh iya, di sini ada orang yang sedang berjalan, Bu. Sedang bergerak ya, dari arah mana ke mana ya. Ini orangnya lagi bergerak, Bu, lagi berjalan. Ya, benar sekali. Untuk yang gambar berikutnya, apa yang kalian lihat? Oke, orang lagi bersepeda, Ibu. Ada perempuan, Bu. Ada cewek lagi naik sepeda, lagi mengayuh sepeda. Nah, di sini ada yang bergerak? Ada. Ya, itu kakinya bisa kalian lihat, dia lagi mengayuh. Berarti di situ ada pergerakan, ya. Ada alat gerak di situ. Nah, untuk gambar berikutnya, iya, bertepuk tangan. Di sini ada alat gerak ya. Kemudian ada tangan yang sedang bergerak, lagi menepuk-nepukkan telapak tangannya, ya. Nah, berarti ada pergerakan juga di sini, ya. Tidak hanya fisika saja yang belajar tentang gerak, tapi untuk pelajaran anatomi fisiologi kita akan membahas secara detail kenapa bisa tangan tadi bergerak, kemudian kaki kita kenapa bisa bergerak. Tadi di gambar pertama, kenapa orang itu bisa berjalan ya, kita akan bahas. Nah, ada kata-kata bergerak kan tadi ya. Kemudian tadi berjalan, kakinya bergerak. Mengayuh sepeda, kakinya juga bergerak. Kemudian gambar terakhir bertepuk tangan, tangannya juga bergerak ya. Nah, sekarang siapa yang menggerakkan alat ini ya, yang tadi tangan, kemudian kaki. Ada yang tahu nggak sih siapa yang menggerakkan tangan tadi? Atau kaki? Ya? Oke, ada yang menjawab kalau misalnya yang menggerakkan ya kaki, Bu. Ya, tangannya, iya. Kemudian otomatis di dalam alat gerak tersebut ada otot yang menggerakkan, ya. Seperti pembahasan kita di awal, kita akan khusus membahas tentang sistem otot ya. Nah, di sini tadi barusan ada bergerak, kemudian ada alat gerak. Nah, alat gerak yang kita ketahui, yang pertama adalah alat gerak aktif, yang kedua adalah alat gerak pasif. Ya, ada aktif, ada pasif. Ya, ada yang tahu nggak sih apa perbedaan alat gerak aktif dan pasif? Ya, mungkin sesuai namanya ya. Kalau misalnya aktif, dia bergerak secara spontan. Kalau misalnya pasif, tunggu ada perintah terlebih dahulu, ya. Kalau misalnya contoh lainnya aktif itu dia tanpa disuruh dia bergerak sendiri. Tapi kalau misalnya pasif, tunggu disuruh baru dia bergerak, ya. Nah,
Untuk alat gerak aktif sendiri, itu adalah otot dikatakan sebagai alat gerak aktif karena otot dapat berkontraksi. Berkontraksi itu bekerja, ya. Hal ini menimbulkan gerakan pada rangka, seperti di gambar tadi, kaki berjalan, ya. Berarti kan ada tulang bagian kaki yang bergerak, ya. Siapa yang menggerakkan? Otot-otot di area kaki lah yang menggerakkan supaya kakinya bisa melangkah, ya. Kemudian di gambar kedua tadi, pada saat si gadisnya mengayuh, ya, kakinya bergerak, ya. Otot itulah yang bekerja atau berkontraksi agar si kakinya bisa mengayuh atas dan bawah, ya, berputar seperti tadi. Kemudian tangan tadi, ya, bertepuk tangan, ya. Otot pada bagian tangan itu berkontraksi, ya, agar supaya tangannya bisa bergerak sesuai dengan keinginan kalian, ya. Kalian pasti bergerak, tadi berjalan, mengayuh, menepuk tangan, otomatis sesuai dengan kontrol kalian kan. Nah, itu ya. Kemudian untuk berikutnya adalah alat gerak pasif. Jadi di sini ada organ tulang, ya. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tulang dapat bergerak dengan bantuan otot. Jika tidak ada otot, tulang juga tidak akan bisa bergerak. Seperti contohnya tadi, kaki berjalan. Ya, kaki itu otomatis ada tulangnya, tulang anggota gerak bawah kita kan kaki ya, ada tulangnya. Nah, tulang ini tidak akan bisa bergerak tanpa ada otot yang bisa menggerakkan kaki tersebut. Ya, tangan juga begitu. Contoh lainnya misalnya pada saat kalian menuliskan sesuatu, misalkan menuliskan nama kalian, otomatis apa yang kalian tulis berarti apa yang kalian kontrol di dalam pikiran kalian. Kemudian tangan kalian bekerja sesuai dengan keinginan kalian, ya. Otot yang menggerakkan sebagai alat gerak aktif, sedangkan tulang di jari-jari kalian itu adalah alat gerak pasif. Karena kalau tidak ada kontrol dari otot kalian, dari pikiran kalian, tangan kalian juga tidak akan bisa bergerak. Nah, di sini ada beberapa contoh, ya. Ada tulang. Kemudian di sini ada ligamen, ya, yang berwarna putih ini namanya ligamen. Kemudian ada tendon, ya. Sebentar lagi saya akan menjelaskan perbedaan antara ligamen dan tendon karena sama-sama putih ya di sini ya. Di sini ada sendi, ya. Kemudian yang berwarna merah itu adalah otot. Mungkin biasa kalian sebut dengan daging, ya. Nah, untuk istilah medisnya adalah otot atau muscle atau bahasa Inggrisnya ya. Kemudian, perbedaan antara tendon dan ligamen. Mungkin bisa kalian lihat di gambar ini. Kalau misalnya ligamen, itu adalah pertemuan antara tulang dengan tulang, ya. Kemudian, kalau misalnya tendon, ini pertemuan antara otot dan tulang, ya. Sudah jelas perbedaannya antara ligamen dan dan tendon. Ya, ligamen itu pertemuan antara tulang dengan tulang. Sedangkan tendon itu pertemuan antara otot dan tulang. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri otot. Di sini ada 4 ciri-ciri. Kita akan membahas tentang ciri yang pertama. Ciri yang pertama adalah kontraktilitas, ya. Serabut otot berkontraksi sesuai dengan namanya tadi, kontraktilitas, ya, ada kontraksi di situ. Ya, serabut otot berkontraksi dan menegang. Sel yang memanjang memendek dan menghasilkan gaya tarik. Contohnya pada gambar di bawahnya. Ya, pada saat otot kalian lagi seperti orang yang lagi kuat, pada posisi tangan fleksi nih ya, menekuk, ya, biasanya mengepalkan tangan seperti otot binaraga seperti itu ya. Nah, pada saat ototnya dia membesar, otomatis ototnya berkontraksi, ya, berkontraksi atau bekerja, dia mengeras untuk bagian atasnya, otot bisepnya. Sedangkan otot yang bagian bawah, otot trisepsnya dia rileks atau kendor. Ya, lagi istirahat dia. Pada saat lurus, sebaliknya, otot yang kendor itu atau yang rileks itu adalah otot bisep bagian atas, ya, atas lengan. Kemudian otot yang lagi berkontraksi itu adalah otot bagian triceps berkontraksi, ya, lagi bekerja, ya. Nah, untuk ciri-ciri otot yang kedua, elastisitas. Selain kontraksi, selain bekerja, ada elastisitas. Sesuai dengan namanya, jadi elastis, ototnya itu bersifat elastis. Elastis itu bisa memanjang, bisa memendek, atau bisa meregang sesuai dengan
bisa kembali ke ukuran semula. Misalnya di gambar tersebut di sebelah ya, pada saat berkontraksi ototnya membesar. Nah, pada saat rileks ototnya mengecil. Ya, jadi ciri-cirinya adalah elastis, ya, bisa mengencang dan mengendor, ya, bisa menegang, ya, bisa rileks, ya, bisa kembali ke ukuran semula. Kalau misalnya ototnya dalam keadaan rileks. Kemudian ciri-ciri otot yang ketiga adalah ekstensibilitas. Serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot saat rileks, ya. Jadi ekstensibilitas ini kemampuan untuk lebih panjang daripada ukuran semula, ya. Kemudian dapat ditarik kembali ke panjang aslinya dengan kontraksi otot yang berlawanan seperti sifat atau ciri-ciri elastisitas tadi. Ya. Kemudian ciri-ciri otot yang keempat, yang terakhir adalah eksitabilitas, ya, di mana terjadinya impuls syaraf listrik menstimulasi sel otot untuk berkontraksi. Jadi otot-otot di dalam tubuh kalian akan bekerja sesuai dengan impuls syaraf listrik dari otak kalian. Misalnya pada saat kalian menyuruh tangan kalian untuk mengangkat atau menurunkan atau bergerak sesuai dengan keinginan kalian. Di situ ada impuls syaraf listrik, ya, agar otot-otot tangan atau kaki yang kalian suruh itu bisa bergerak sesuai dengan keinginan kalian. Kalau misalnya di dalam syarafnya tidak ada listrik atau listriknya putus ya biasanya, nah seperti contohnya pada pasien-pasien yang mengalami kelumpuhan ya, atau cedera pada ototnya, biasanya dia mengalami masalah pada syaraf listriknya. Nah, untuk materi berikutnya, kita akan membahas tentang jenis otot. Sesuai di gambar, ada 3, berarti di sini ada 3 jenis otot. Jenis otot yang pertama adalah otot polos, atau biasa disebut dengan otot licin, bisa juga ya kalian sebut otot licin. Jadi kalau misalnya ada soal, ada pilihannya kok nggak ada jawaban otot polos, adanya otot licin, itu sama saja ya. Untuk jenis otot yang kedua adalah otot lurik ya. Untuk jenis otot yang ketiga adalah otot jantung. Di sini kita akan bahas ciri-ciri otot sesuai dengan jenisnya ya. Nah, kita akan bedakan dari 3 jenis tadi, ada otot polos, ada otot lurik, kemudian terakhir ada otot jantung. Nah, kita akan bahas apa sih bedanya di antara 3 jenis otot tadi. Nah, kita akan bedakan dari bentuk selnya, jumlah intinya, cara kerjanya, kemudian letaknya di mana, kemudian gambarnya seperti apa. Baik, untuk yang pertama, tentang otot polos ya. Nah, untuk bentuk selnya itu berbentuk gelendong ya. Ingat, bentuknya adalah gelendong. Jumlah intinya 1. Untuk cara kerjanya secara tidak sadar atau tak sadar. Letaknya di bagian organ dalam. Contoh gambarnya seperti di bawah. Ini hanya salah satu contoh organ dalam ya. Contoh organ dalam di dalam tubuh kalian itu ada usus, kemudian ada lambung, ya, kemudian ada pankreas, kemudian ada hati di situ, ya, ada ginjal, ya, banyak sekali organ dalam di dalam tubuh kalian. Nah, untuk ciri otot yang kedua, kita akan membahas tentang otot lurik, ya. Untuk bentuk selnya berbeda dengan otot polos. Kalau misalnya otot lurik ini, bentuk selnya adalah berbentuk serabut, ya, berserabut. Sesuai di gambar bawahnya, dia berserabut ya atau bergerigi, ya. Jumlah intinya banyak, ya. Kalau untuk otot polosnya 1, kalau untuk otot luriknya banyak. Kemudian cara kerjanya adalah secara sadar, ya. Kemudian letaknya ada di rangka. Gambarnya seperti contoh di bawah, ini ada rangka kaki, ini salah satu contohnya, tapi tidak hanya di kaki saja, tapi seluruh anggota tubuh kalian yang ada rangka atau tulang, itu ada otot lurik yang menempel di dalam tulang-tulang tersebut, agar si otot tersebut bisa bekerja, bisa bergerak sesuai dengan keinginan kalian. Nah, untuk cara kerjanya, tadi tidak sadar, kemudian di sini ada cara kerjanya sadar, Bu.
Apa perbedaannya? Saya kasih gambaran gambaran gampangnya. Misalnya di sini kan ada gambar organ usus contohnya ya. Padahal banyak sekali, ada lambung, pankreas, hati, dan lain-lain. Contohnya organ usus. Otomatis pada saat kalian makan, otomatis di dalam usus kalian itu bekerjanya tanpa kalian suruh atau tanpa kalian sadari. Kan nggak mungkin pada saat kalian makan, ayo lambung bekerja, ayo usus bekerja ya, ini saya lagi makan nih ya, supaya energinya bisa sampai ke seluruh tubuh. Ayo kerja sekarang. Tidak mungkin seperti itu ya. Dia bekerja tanpa kalian sadari atau tanpa kalian suruh. Sedangkan untuk di otot lurik yang dia selalu menempel di rangka ya, dia cara kerjanya secara sadar. Yang dimaksud secara sadar itu adalah kalian suruh dulu atau kalian misalnya kalian sedang menyuruh tangan kalian untuk bisa bergerak atau menulis huruf A, B, C, dan lain-lainnya. Berarti harus ada harus ada yang kalian suruh di situ ya. Misalnya, ayo ini kaki berjalan, yuk kaki di situ ada lubang, kita harus melompat atau kita harus berhenti. Nah, cara kerja otot pada tulang tersebut secara sadar harus kalian suruh, baru kaki tersebut bisa berhenti. Ya, misalnya kalian angkat tangan kalian. Nah, tangan kalian bergerak ke atas itu sesuai dengan kesadaran kalian atau sesuai dengan kalian suruh. Ya, tangannya baru bergerak ke atas, kan nggak mungkin tuh tangannya kenapa angkat tangan, nggak tahu bu, saya nggak sadar bu, tangannya bergerak sendiri, kan nggak mungkin ya. Jadi untuk menggerakkan anggota gerak tulang ya di dalam tubuh kalian itu digerakkan secara sadar ya. Kemudian untuk ciri-ciri otot jenis otot yang terakhir adalah otot jantung. Di sini bentuk selnya sama dengan otot lurik, dia berbentuk serabut ya, ada gerigi-geriginya. Bisa kalian lihat di gambar paling bawah, hampir sama dengan otot lurik. Kemudian jumlah intinya juga sama seperti otot lurik, dia jumlah intinya banyak. Berarti bisa diambil kesimpulan kalau dia otot polos, licin, halus ya, berarti dia jumlah intinya 1 ya. Bentuknya juga beda sendiri karena dia gelendong 1, tapi kalau serabut berarti banyak ya. Bisa kita ambil kesimpulan di sini supaya mudah kalian pahami. Kemudian otot jantung, cara kerjanya secara tidak sadar. Letaknya sudah sesuai dengan namanya, otot jantung berarti dia letaknya hanya di jantung saja, tidak berada di organ lainnya. Nah, cara kerjanya secara tidak sadar bu, iya kan nggak mungkin kalian, ayo jantung berhenti, ayo jantung kalian bergerak ya. Kalau misalnya kalian tidur, kalian nggak sadar berarti jantung bisa berhenti dong, ya kan nggak mungkin, bisa meninggal. Nah, makanya di sini untuk organ jantung cara kerjanya secara tidak sadar. Jadi meskipun kalian dalam keadaan tidur pulas, kalian dalam keadaan pingsan, itu jantung tetap bekerja, ya. Berbeda dengan orang yang meninggal, otomatis jantungnya juga ikut berhenti, ya, karena tidak ada kesadaran di dalam dirinya, tidak ada otaknya tidak bekerja, otomatis organ-organ lainnya juga tidak akan bekerja. Sudah jelas dari sini? Ya, kita bisa lihat kalau misalnya otot polos bentuknya gelendong, jumlah intinya 1, tapi kalau bentuk selnya serabut, otomatis jumlah intinya banyak. Nah, kalau cara kerjanya, kalau organ di dalam bagian dalam, oh iya dia bekerjanya tanpa kita suruh, makanya disebut secara tidak sadar. Untuk yang secara sadar hanya otot lurik saja, karena tulang kalian tidak akan bergerak tanpa kalian suruh, ya. Kemudian letaknya sudah jelas, untuk otot lurik ada di rangka, otot jantung ada di jantung. Nah, berikut ada gambar, ya. Untuk gambar yang di bawah, ya, kanan di bawah, ada tanda panahnya, itu adalah pemeriksaan kekuatan otot. Untuk yang kedua, tentang pemeriksaan tonus otot. Apa bedanya di sini, Bu? Kan sama-sama otot. Ya, tentu saja ada bedanya. Kalau misalnya untuk yang pemeriksaan kekuatan otot, di situ kita harus memberikan tekanan pada area yang akan kita periksa. Biasanya untuk pemeriksaan kekuatan otot di sini dan tonus otot biasanya kita memeriksa pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas itu adalah tangan, untuk anggota gerak bawah itu adalah kaki. Ya, jadi tidak hanya tangan saja yang dicek, ada kaki, tapi tidak hanya organ tersebut, kepala juga bisa kita cek ya untuk pemeriksaan kekuatan otot. Seberapa sih kekuatan otot pada tubuh kalian?
Dengan cara apa? Diberikan tekanan. Ya, kalau misalnya nanti ada poin-poinnya ya. Pada saat pasiennya itu bisa melawan sepenuhnya pada tekanan yang kalian berikan, berapa poinnya? Atau bahkan tidak ada pergerakan sama sekali. Ya, nggak bisa ngangkat tangan pun juga nggak bisa. Nanti berapa poinnya? Ya, untuk gambar yang di kiri atas itu tentang tonus otot atau refleks fisiologis. Pada saat kita berikan ketukan, nih ada alat yang seperti palu, ya, namanya hammer ya, atau alat untuk memukul anggota gerak, tapi ini alatnya bukan dari besi, dia berupa karet yang berwarna merah ya. Nah, kalau misalnya pemeriksaan kekuatan otot, di sini kita akan melihat tingkat kemampuan otot untuk berkontraksi. Sebesar apa sih ya otot kalian bekerja? Nah, sedangkan untuk pemeriksaan tonus otot itu adalah kontraksi otot yang terjadi dan selalu dipertahankan keberadaannya oleh otot itu sendiri. Nah, di sini tadi saya bilang ada poin-poinnya atau skor ya, sama saja. Untuk pemeriksaan kekuatan otot, di sini ada poin 0 atau skor 0 sampai poin 5. Untuk keterangannya bisa dilihat di tabel ini. Untuk 0 itu artinya kontraksi otot tidak terdeteksi, atau di sini ada kata-kata paralisis sempurna. Paralisis itu artinya kelumpuhan ya. Jadi pada saat pasien kamu suruh angkat tangannya, dia tidak bisa bergerak sama sekali ya, itu artinya 0. Kalau misalnya ada pergerakan sedikit di ujung jarinya misalnya, itu ada poin 1. Ya, artinya tidak ada gerakan, kontraksi otot dapat dipalpasi atau dilihat. Jadi sedikit melihat gerakan-gerakan pada saat tangan sedikit bergerak. Kemudian untuk poin kedua atau skor kedua, gerakan otot penuh melawan gravitasi dengan topangan. Jadi dia harus diangkat dulu baru bisa bergerak ya, nggak bisa berdiri secara atau diangkat secara kuat ya. Untuk poin skor 3, gerakan yang normal melawan gravitasi. Kalau misalnya disuruh ngangkat bisa, tapi kalau diberikan tekanan dia jatuh ya. Untuk skor 4, gerakan penuh yang normal melawan gravitasi dan melawan tahanan minimal. Diberikan tahanan, dia sedikit kuat, tapi habis itu tidak begitu lama, dia akan terjatuh. Untuk skor 5, ini normalnya, ya, kekuatan otot normal, gerakan penuh yang normal melawan gravitasi dan melawan tahanan penuh. Jadi, pada saat kalian berikan tekanan kuat, pasiennya dapat menahan sepenuhnya. Jadi, dia akan menolak tekanan tersebut. Jadi, kuat, ya. Nah, nanti akan bisa dilihat di dalam YouTube, ada banyak sekali referensi pemeriksaan otot ya. Nah, berikut adalah beberapa penyakit pada sistem otot. Di sini akan saya bahas sedikit saja ya. Maksudnya tidak banyak ya, padahal banyak sekali penyakit-penyakit yang terjadi pada sistem otot di dalam tubuh kalian. Nah, untuk yang pertama ada distrofi otot. Nah, distrofi otot ini sesuai gambarnya berbeda ya antara otot yang sebelah ini ada yang membesar, satunya mengecil. Nah, untuk yang mengecil itu yang dinamakan distrofi otot. Ya, distrofi otot itu adalah ototnya melemah. Ya, kenapa bisa melemah? Biasanya terjadi karena ada kelainan genetik atau keturunan. Ya, terjadi mutasi genetik. Jadi kekuatan ototnya nggak sekuat orang normal. Jadi dia terlihat lebih kecil ototnya dibanding normal. Ya, yang ototnya membesar itu. Nah, untuk penyakit berikutnya ada atrofi otot. Satunya distrofi, satunya atrofi ya. Kalau atrofi itu massa otot dia akan menurun atau bahkan sampai hilang ya. Kenapa bisa terjadi? Biasanya pada pasien-pasien yang terjadi kelumpuhan yang sudah lama, kemudian pada pasien-pasien yang polio yang tidak bisa menggerakkan anggota geraknya, anggota gerak bawah atau anggota gerak atasnya ya. Nah, otomatis kaki atau tangannya tidak bisa terlatih, tidak biasa digunakan, otomatis otot tersebut massanya akan mengecil, ya, akan menurun atau bahkan tidak ada sama sekali. Jadi tinggal ototnya kecil sekali dibanding otot-otot orang yang biasa bergerak, ya. Kemudian untuk penyakit berikutnya adalah Parkinson. Parkinson di sini adalah untuk masalah pada sel saraf ototnya. Ya, sel syaraf otot bukan otak ya, tapi ototnya ya. Biasanya terjadi pada pasien-pasien yang faktor usia atau lanjut usia. Biasanya kita sebut dengan bahasa medisnya tremor. Tremor itu artinya
gemetar ya. Gemetarnya tidak hanya tangan, tapi ada bisa di kaki, bahkan bisa di kepala. Jadi dia bergerak atau bergetar tanpa kalian sadari. Ya, biasanya pada pasien-pasien lansia di sini. Nama penyakitnya adalah Parkinson. Kemudian ada penyakit yang terakhir adalah myositis. Sesuai ada arti itis di belakangnya, berarti ada peradangan. Myo itu adalah otot, itis adalah peradangan, berarti myositis itu adalah peradangan pada otot, ya. Yang meradang apa? Biasanya jaringan ototnya. Karena apa? Karena ada cedera biasanya, ada infeksi di dalam ototnya, atau bahkan ada masalah dengan autoimunnya atau kekebalan tubuhnya. Nah, biasanya ciri-ciri pada pasien myositis ini ototnya bisa melemah ya. Kemudian muncul ruam-ruam di dalam tubuhnya, di kulitnya ya, gampang lelah saat berdiri atau bahkan berjalan sedikit dia gampang lelah. Kemudian sering terjatuh ya. Kemudian bahkan bisa sampai fatal itu sulit bernafas dan sulit menelan. Kenapa? Karena pada saat bernafas itu ada organ di dalam tubuh kalian yang bisa menggerakkan si paru-paru ini ya. Nah, ini adalah salah satu penyakit yang sering terjadi dan paling awam atau paling sering terjadi dan paling gampang ya. Paling gampang diingat adalah kram otot. Ya, tentu sangat sakit sekali. Kram otot tuh biasanya paling sering terjadi itu di area kaki, ya. Nah, di sini bisa dilihat gambarnya, ya. Tuh, kakinya sampai kejang ya, kaku dan sakit sekali saat digerakkan. Nah, kram otot ini kenapa bisa terjadi ya? Nah, kram otot ini terjadi karena gangguan pada sirkulasi darah pada ototnya. Ya, jadi sirkulasi di dalam darah, sirkulasi darah di dalam ototnya itu dia mengalami gangguan, ya. Makanya muncul kram. Biasanya kalau misalnya orang mau melakukan olahraga keras, biasanya kalau tidak dilakukan pemanasan, biasanya paling sering terjadi ini kram otot ini, ya. Jadi makanya pada saat sebelum kita melakukan aktivitas tinggi, ya, aktivitas yang menggunakan otot terlalu berlebihan. Nah, paling tidak lakukanlah pemanasan terlebih dahulu agar otot kalian nggak kaget ya. Jadi tidak terjadi gangguan sirkulasi darah pada ototnya. Nah, kalau gambar berikut apa yang terjadi? Ya, orang stroke. Ya. Nah, orang stroke itu bermasalah di otaknya atau bermasalah di ototnya sih? Mungkin kalian ketahui kalau misalnya stroke otomatis lumpuh ya, nggak bisa bergerak ya, berarti masalah otot bu? Belum tentu ya. Nah, untuk stroke tersendiri itu bermasalah di bagian otaknya ya, bukan di bagian ototnya. Tentu untuk efeknya baru ke otot, tapi penyebab utamanya pada pasien stroke ini bukan di ototnya, tapi bagian otak terlebih dahulu yang bermasalah. Kemudian kalau misalnya setelah ada sumbatan, otomatis perintah untuk bisa menggerakkan tubuh itu berkurang, ototnya tidak bisa bekerja secara maksimal, ya, terjadilah kelumpuhan tersebut atau paralisis, ya. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan dari materi sistem otot kali ini. Nah, mudah-mudahan ilmu yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan lebih mudah dipahami lagi tentang jenis-jenis otot tadi, tentang ciri-ciri otot, ya, kemudian beberapa penyakit otot yang barusan Ibu bahas, ya, mudah-mudahan mudah dimengerti. Oke, kalau misalnya kalian masih penasaran dengan materi-materi anatomi fisiologi lainnya, silakan kunjungi di channel YouTube kami dari SMK Kesehatan Erlangga, Skakes TV ya. Ingat Skakes TV. Silakan, di situ banyak sekali materi-materi anatomi fisiologi yang bisa kalian gunakan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.